Di suatu saat nanti satwa elang ini akan punah. Karena apa? Karena pertumbuhan jumlah manusia yang lebih tinggi dan jelas akan menguras habis habitatnya daripada satwa elang ini. Elang memiliki naluri, tabiat, dan karakter yang lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu umurnya lebih panjang daripada manusia modern. Elang memiliki usia rata-rata 75 sampai dengan 80 tahun hidup, lebih lama daripada satu sosok manusia modern yang hanya mencapai 50 atau 60 tahun saja. Tetapi saya tidak membahas tentang mengapa elang memiliki umur yang lebih panjang, tetapi saya akan membahas tentang filosofi hidup elang yang dapat dijadikan pedoman hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Alasannya karena apa? Karena satwa ini memiliki filosofi hidup yang patut diresapi dan dipetik hikmahnya demi hidup yang lebih hidup. Elang adalah satu satwa yang sangat perkasa dalam penampilannya, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, karena semakin tinggi terbang, selalu berhadapan dengan kekuatan angin yang berpotensi sangat tinggi. Dan elang dapat melihat, elang dapat membidik mangsanya dalam jarak yang cukup jauh dan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Ada sekitar 8 karakter elang yang sekiranya menjadi pedoman penting bagi kita sebagai manusia untuk hidup, baik secara fisik maupun secara rohani. Karakter yang pertama adalah tingkatkan potensi diri. Karakter yang kedua, meninggalkan hal yang kurang baik. Dan yang ketiga, berkawan dengan badai. Yang keempat, hidup mandiri. Yang kelima, fokus pada tujuan. Yang keenam, keluar dari zona nyaman. Yang ketujuh, tidak berhenti belajar. Yang kedelapan adalah kesempatan hidup yang baru. Kita ulas satu persatu, mulai dari tingkatkan potensi diri. Elang adalah satwa yang suka tantangan. Ia lebih suka terbang tinggi. Semakin terbang tinggi, ia akan bertemu dengan badai atau angin yang semakin kencang untuk menerpa tubuhnya. Kebiasaan itu bisa jadi pelajaran untuk selalu meningkatkan potensi diri manusia dengan cara lebih tinggi menantang masalah dan menaklukkannya. Namun jangan pernah merasa sombong. Yang kedua adalah meninggalkan hal yang kurang baik. Elang tak begitu menyukai bangkai. Elang lebih suka berburu mangsa yang lebih segar. Artinya elang tidak suka meraih sesuatu tanpa perjuangan sendiri. Ini bisa jadi pelajaran bahwa untuk mendapatkan buruan atau pekerjaan atau rezeki hidup atau tuntunan hidup yang baik butuh perjuangan. Jangan menempuh hal-hal yang instan dan yang negatif seperti mencuri, korupsi, merampok, dan lain-lain sebagainya. Elang tidak seperti itu. Dan yang ketiga adalah berkawan dengan badai. Burung elang adalah penantang badai karena sering menantang badai atau angin di angkasa. Pada akhirnya ia berkawan dengan badai. Itu sudah menjadi tradisi hidup elang. Elang adalah jenis burung yang tidak menghindari badai. Jadi jika manusia ingin berhasil dan menjadi tangguh, maka berdamailah dengan masalah,
mampu menguasai masalah, yaitulah harus berdamai dengan masalah dan mencari jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah hanya satu, berpedoman kepada Sang Firman itu, yaitu Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini. Yang berikut atau yang keempat, elang suka hidup mandiri. Elang lebih suka berterbangan sendiri atau berburu sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Elang punya semangat mandiri yang besar. Kemandiriannya itu bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak terlalu menggantungkan hidup pada uluran tangan orang lain. Jadi belajar dari satwa, khususnya elang, bukanlah hal-hal yang buruk, sebab bisa menjadikan hidup kita lebih hidup dan berwarna. Kelima adalah fokus pada tujuan. Semua manusia tentu sudah tahu bahwa elang memiliki pandangan yang sangat tajam. Dalam membidik mangsa, bahkan burung elang bisa melakukannya dari jarak puluhan kilometer. Kemampuan memburu elang juga didukung oleh kecepatan terbangnya yang mampu mencapai kecepatan 300 km tiap jamnya, jauh lebih cepat dari pacuan mobil. Itulah sebabnya elang termasuk kelompok hewan yang hampir selalu berhasil dalam hal memburu. Kemampuan elang dalam berburu ini juga sekaligus bermakna untuk selalu fokus dalam menjalankan kehidupan kita di bumi ini. Fokus pada tujuan. Segala macam tujuan yang kita ingin capai dengan mengerahkan segala kemampuan terbaik kita. Anggaplah bahwa tujuan akhir kita adalah sang mangsa bagi burung elang. Kerahkan usaha terbaikmu untuk mencapai mimpi itu. Keenam adalah keluar dari zona nyaman. Ketika lahir, elang sama dengan kebanyakan satwa dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, ia lemah. Namun untuk mengatasi kelemahannya, induk elang akan membuang semua bahan yang membuat sarangnya nyaman. Ia hanya akan menyisakan ranting-ranting tajam di dalam sarangnya. Ketika tiba waktunya, induk elang akan membuang anak-anaknya keluar dari sarangnya. Anak-anaknya dipaksa meninggalkan zona nyamannya. Ketika anak elang dibuang, anak-anak itu akan berusaha terbang agar bisa selamat. Cara elang tersebut bisa jadi pemicu agar kita meninggalkan zona nyaman kita untuk mencari tantangan baru yang akan membuat hidup lebih berwarna. Yang ketujuh adalah tidak berhenti belajar. Sebagai pemburu yang handal dengan kemampuan terbang cepatnya elang, maka elang melewati proses belajar yang panjang. Umumnya seekor elang muda akan berlatih terbang di usia 2 atau 3 bulan untuk dapat terbang dan bertahan di udara dengan penuh kesabaran. Elang muda akan belajar dari induknya. Kegigihan belajar itu dapat menjadi spirit bagi kita untuk menirunya dengan cara jangan pernah berhenti belajar, sebab belajar itu bisa seumur hidup. Yang kedelapan atau yang terakhir, elang memiliki kesempatan hidup baru, maka manusia juga harus memiliki kesempatan hidup baru. Burung elang memiliki usia yang cukup panjang, yakni bisa mencapai dengan 80 tahun. Untuk bertahan hidup selama itu, elang butuh perjuangan dan tidak pernah sakit. Dia tidak pernah masuk rumah sakit untuk dirawat, tapi manusia selalu masuk rumah sakit untuk dirawat. Saat usia 40 tahun, seekor elang dihadapkan pada dua pilihan, yakni menunggu kematiannya atau siap melalui proses transformasi. Elang akan memilih yang pilihan kedua. Ia akan berdiam diri di sarangnya yang tinggi di puncak gunung selama 150 tahun. Elang melakukan itu untuk meregenerasi tubuhnya sendiri. Ia akan berusaha melepaskan paruhnya
Setelah lepas dengan sabar, ia akan menunggu paruh barunya tumbuh kembali. Paruh yang baru itu akan ia gunakan untuk mencabuti bulu-bulunya. Elang kemudian akan menunggu cakar dan bulunya tumbuh kembali setelah habis masa regenerasinya selama 150 hari. Ia akan kembali menjalani kehidupannya dengan spirit yang baru. Kita akan sambungkan ini pada episode yang kedua, yaitu mengapa elang itu umurnya lebih panjang dari manusia. Ini hanya sebagai pengantar saja.